Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Aunillah dari kelas SKU 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Baiklah, yang pertama, di sini codingan pertama yaitu mengunggah file CSV dari laptop ke Google Colab, mengimpor utilitas file dari modul Google Colab, khusus Colab, file upload, membuka dialog upload di Colab yang memungkinkan Anda mengunggah file dari komputer lokal ke environment Colab. Hasilnya upload adalah dictionary, nama file contents, catatan. Setelah upload, Anda biasanya memanggil name file CSV untuk membaca file. Bandingan yang kedua, yaitu mengaktifkan tools untuk membaca dataset, membuat grafik, dan membangun neural network, mengimpor paket-paket utama, pandas, manipulasi data, operasi numerik, dan visualisasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membuka file CSV agar bisa diproses. Membaca file CSV dataset menjadi data frame. Menampilkan 5 baris pertama, cek struktur kolom dan contoh nilai. Selanjutnya, yang keempat adalah melihat tipe data. Melihat tipe data, statistik, dan cek apakah ada data kosong. Menampilkan ringkasan kolom data jumlah non-nol per kolom. Berguna untuk mendeteksi tipe data dan missing values. Selanjutnya yang kelima, X sama dengan data input, fitur Y sama dengan target yang diprediksi. Memisahkan fitur X dan label atau target Y. Diasumsikan kolom target, buka kurung, 0/1, tutup kurung. Selanjutnya yang keenam yaitu membagi data menjadi 80% training dan 20% testing. Tujuan, membagi data menjadi data latih dan uji. Ada tampaknya tipe. Variabel seharusnya X test, Y train, Y test sama dengan train test split. Test size sama dengan 0,2. 20% data dipakai untuk pengujian. Random stats sama dengan 42. Hasil pembagian reproducible. Iteratif sama dengan Y. Menjaga proporsi kelas sama di train dan tes. Penting bila kelas tidak seimbang. Selanjutnya yang 7 yaitu menstandarisasi data agar training neural network lebih stabil. Membuat standar scalar untuk menormalkan fitur main sama dengan 0, standar sama dengan 1. Fit transfer pada X train menghitung main atau standar dari training dan mengtransform. Transform pada X test menggunakan main atau standar yang sama. Penting agar tidak terjadi data legal. Selanjutnya yang ke-8, yaitu membuat model sederhana dengan 3 layer. Membangun model sequential sederhana, input sama dengan hidden layer, output. Layer pertama sama dengan 16 neuron, lalu menerima input dengan jumlah fitur X train. Layer kedua sama dengan 8 neuron, lalu output sama dengan 1 neuron dengan sigmoid, sama dengan menghasilkan probabilitas untuk kelas 1. Selanjutnya, yang ke-9, yaitu menentukan cara model belajar dan menghitung error. Menyusun model sebelum training. Optimizer sama dengan optimizer popular adaptif. Loss sama dengan binary cross-screen copy. Loss yang tepat untuk klasifikasi biner. Matrix sama dengan akan mengukur akurasi di setiap epoch. Selanjutnya, yang ke-10, yaitu melatih model selama 50 putaran. Melatih model pada data train yang sudah diskalakan. Effort sama dengan 50. Berapa kali seluruh dataset training dilalui. Batch size sama dengan 16. Ukuran batch. Validation split sama dengan 0,2. 20% data training dipakai untuk validasi selama training. Memantau overfitting. Histori menyimpan riwayat training, loss, file loss, akurasi, file akurasi per epoch.
Selanjutnya yang 11, yaitu melihat apakah model belajar dengan benar, membuat grafik learning tools, sama dengan loss training dan loss validasi per epoch. Selanjutnya 12, yaitu mengukur akurasi dan performa model. Model predict X test scale menghasilkan probabilitas nilai antara 0 sampai 1 untuk setiap contoh pada test set. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.